Hari-hari ini banyak ibadah saudaraku tidak berbeda dengan konser. Seperti konser. Apalagi didukung dengan lampu-lampu yang wah. Didukung dengan musik-musik yang wah. Didukung dengan suasana gemerlap. Tapi bagi Tuhan, semua itu tidak bisa menutup matanya dalam melihat cinta kita. Pelajaran terpenting kalau kita lihat dari kitab Wahyu pasal 2 ini. Kebaikan, aktivitas tidak bisa menutup mata Tuhan dalam melihat kesalahan kita kalau kita meninggalkan kasih mulamu. Tuhan tahu kemerosotan yang amat dalam dari kehidupan orang Kristen. Bukan soal pengorbanan. Bukan soal persembahan. Bukan soal pujian. Tapi kemerosotan yang amat dalam di mata Tuhan adalah soal apakah kita masih tetap mencintai Tuhan. Beri persembahan, banyak orang lebih hebat dari kita. Ya. Ada orang tanpa lahir baru, orang kaya terbesar di dunia. Saya rasa saudara pernah dengar namanya Bill Gates. Itu bukan orang kaya main-main loh. 90% dari hartanya, dari pendapatannya, disumbangkan. Tanpa lahir baru pun orang bisa mampu berkorban. Tapi saya mau katakan, dalam mengasihi Tuhan, masih perlu pertanyaan. Apakah orang menyumbang itu sudah karena mengasihi Tuhan? Ada banyak orang mau nyumbang untuk cari nama. Ya. Ada banyak orang mau nyumbang karena dipuji. Kalau kelas iman kita hanya kelas seperti itu, Tuhan belum temukan ada cinta dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, saya yakin lebih dari apa yang diminta Tuhan mampu kita lakukan. Amin. Kalau kita cinta sama Tuhan, ya, nggak usahkan harta, nyawa kita pun diminta, kita nggak akan keberatan. Ya. Petrus tahu harga yang akan dibayarnya karena dia mengasihi Tuhan. Maka dia tulis surat, hari kematianku. Begitu juga Paulus. Dia sangat mengasihi Tuhan karena dia menyadari dia dicinta Tuhan. Dalam suratnya dia juga tulis, hari kematianku sudah dekat. Dia rela
Mengapa mengakhiri perjuangannya dengan kematian? Kenapa? Dia cinta Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saya selalu mengatakan, kasih adalah kekuatan yang tertinggi dan terbesar. Tidak ada yang bisa menandingi kasih. Sehebat apapun persoalan hidup, kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda akan mampu melewatinya. Paulus tulis surat kepada orang Roma pasal 8. Kasih itulah yang tertinggi. Ayat 35. Ayat 35. Ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Terus. Penindasan? Ya. Atau kesesakan? Ya, terus. Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Terus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Iya, terus. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Iya, terus. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terus. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasihlah. Semua perkara yang tertinggi adalah kasih. Tidak dapat dikalahkan oleh kelaparan. Tidak dapat dikalahkan oleh kemiskinan. Kalau ayat 35 tadi jelas mengatakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dapatkah penindasan mengalahkan kita? Tidak. Dapatkah penganiayaan, kesesakan mengalahkan kita? Tidak. Dapatkah kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang sekalipun ingin memisahkan kita dari kasih Kristus? Semua tidak akan dapat. Makanya kalau orang sadar hidupnya dicintai Tuhan, dia mengasihi Tuhan, semua persoalan di atas tidak akan pernah menjadi masalah. Amin. Kemiskinan gak jadi masalah. Tapi berapa banyak orang Kristen karena kemiskinan undur dari Tuhan. Berapa banyak orang Kristen karena ketelanjangan, karena aniaya, karena kesesakan, karena penindasan, tidak lagi melanjutkan pengikutannya kepada Tuhan. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda menjadi orang yang tidak terkalahkan. Haleluya. Sampai ditulis kita ini lebih dari pemenang. Orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang tidak terkalahkan oleh apapun. Haleluya. Haleluya. Inilah orang Kristen yang terikat dengan Tuhan dengan kasih. Kalau ada orang mundur dari Tuhan, sebenarnya intinya karena nggak mengasihi Tuhan. Bukan karena persoalan. Bukan karena kelaparan. Ya. Itu hanya dikambing hitamkan aja itu.
Saya akan begini karena begini. Itu dikambing hitamkan aja. Sebenarnya kalau kita jujur, kita boleh berkata sama Tuhan, aku gagal karena aku tidak mengasihi Engkau. Aku gagal karena aku tidak mencintai Engkau. Coba cinta Tuhan. Makin miskin, makin seru ikut Tuhan. Mana amin, saudara? Makin seru. Ya, mungkin saudara sampai diizinkan Tuhan puasa terpaksa. Ya. Gimana ini bapak-bapak, ibu-ibu? Udah pernah puasa terpaksa? Karena nggak ada uang? Kalau pernah, itu pengalaman yang sangat indah. Jangan pernah lupakan. Jangan pernah katakan, aku tidak mau lagi. Makin ada pencobaan, makin nampak kualitas pengikutan kita. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, semua yang tertulis di sini, dari mulai apapun itu, tidak menjadi persoalan bagi orang yang mencintai Tuhan. Haleluya. Mungkin terjadi kesesakan ekonomi, ya, sepertinya nggak ada jalan keluar. Ya, saya bisa cerita ini, saya udah alami loh. Baik sebelum jadi gembala di Batam, sampai sudah menjadi gembala di Batam. Bukan satu kali mengalami kesesakan. Sampai nyerah. Saya pernah sampai nggak berani pulang ke rumah. Karena tidak bisa membawa uang belanja. Nggak berani saya pulang. Saya takut lihat istri dan anak saya. Saya takut, saya nggak mampu melihat mereka kelaparan. Seharian saya mencari sampai tengah malam. Membawa, nggak usahkan 1 kilo beras. 1 mok beras pun saya tidak mampu membawa pulang ke rumah. Lalu saya putuskan saya tidak pulang. Saya berniat, besok saja saya pulang. Kalau saya sudah dapat uang, saya akan pulang. Saudaraku, karena pekerjaannya kan dayung becak itu untuk mendapatkan 1 kilo beras itu perjuangannya gak gampang. Ya, makanya saya kalau menasehati para pengerja, kita ini di zaman sekarang udah paling enak loh. Kita masih diberi makan sama Tuhan. Ya. Tapi zaman saya diproses Tuhan. Sampai nggak berani pulang ke rumah. Pagi-pagi setelah saya dapat uang yang cukup untuk saya anggap pulang untuk belanja, saya pulang. Itu pun saya sambil ngumpet-ngumpet pulang. Karena nggak tega lihat istri sama anak, mana tahu udah kelaparan.
Tapi setelah saya ketok pintu rumah, istri saya buka pintu dengan wajah yang ceria. Ya. Hanya dia tanya saya, kenapa Bapak nggak pulang tadi malam? Saya nggak berani cerita, saudara. Ini saya di hadapan Tuhan ini ya. Saya bukan berdusta, saudaraku. Istri saya bilang, kenapa Bapak nggak pulang? Saya bilang, saya kerja sampai pagi. Lalu saya tanya, apakah kalian tadi malam makan? Ada Pak, kami makan. Ya. Saya terkejut, saudara. Kenapa saya terkejut? Menurut pandangan saya, nggak ada lagi uang belanja. Ternyata istri saya sangat hemat. Ternyata dia kumpul-kumpul sedikit-sedikit. Kalau pas tidak ada, baru dia ambil. Pak, saya selalu simpan sedikit. Supaya anak kita tidak kelaparan. Sejak itu saudaraku pengalaman pelajaran besar sama saya. Walaupun saya tidak punya uang, saya harus tetap pulang ke rumah. Dari situ saya dapat pelajaran penting. Kalau ada kasih, ada cinta kepada Tuhan, segala persoalan tidak akan pernah menang. Kasih akan menang melawan semua itu. Amin. Gak bisa kita bilang, wah karena saya miskin, lalu saya tinggalkan Tuhan. Karena saya menderita, saya nggak melayani Tuhan. Itu hanya alasan saja. Sesungguhnya kasih itu tidak pernah terkalahkan. Lalu saudara, banyak pengalaman lain lagi Tuhan izinkan. Itu anak saya yang pertama yang sudah meninggal. Seharusnya dia itu sudah meninggal umur sekitar 1 tahun lebih. Seharusnya. Ya. Tapi Tuhan tahu, andai kata dia meninggal pada umur segitu, saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Saya tidak akan pernah mau jadi hamba Tuhan. Karena menurut alasan saya, waktu itu anak saya itu sakit, saudaraku. Gak usahkan membeli obat. Memeriksakan ke dokter pun saya tidak mampu. Jadi anak itu sembuh sendiri. Saya pulang, dia menyanyi, sampai sekarang nyanyian itu tetap berkumandang di telinga saya. Dia masih kecil, umur 1 tahun lebih. Lagunya itu lagu lama. Ketika aku berbeban berat. Dia yang nyanyi loh. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Itu lagunya. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu. Saya bilang sama istri saya, udah sembuh itu sakitnya. Umur 1 tahun lebih. Tuhan pelihara hidupnya sampai dia dewasa. Tuhan menunggu saya kuat dulu. Tuhan menunggu saya diberkati dulu. Baru dia dipanggil Tuhan. Dari situ saya banyak belajar.
Kasih tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Sekalipun oleh kemiskinan. Saya tidak bercerita karang-karangan, bukan. Itu kenyataan. Maka saya mau mengajak jemaat Tuhan. Jangan tinggalkan kasih-Mu yang semula. Tidak ada tandingan dari kasih. Gak ada. Kau boleh mengalami banyak pencobaan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau tidak akan mundur. Segala macam persoalan kemiskinan boleh datang. Tapi kalau engkau cinta Tuhan, engkau akan tetap setia. Saya mau mengajak saudara, biar saudara betul-betul percaya. Kasih tidak dapat dikalahkan. Haleluya. Baik kasih terhadap Tuhan, mau kasih terhadap keluarga, istri, suami, anak, saudara. Kalau Anda mengasihi, Anda tidak akan terkalahkan.